suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat bersua dalam gema berkah dalam kehidupan Kedu yang tercinta. Bapak Ibu yang terkasih, dalam mengisi kehidupan ini kita seringkali banyak aktivitas. Aktivitas itu salah satu di antaranya kita dapat mendengarkan bermacam-macam suara. Suara yang menghibur, suara yang menguatkan, suara yang juga mungkin membuat gaduh, suara yang menakutkan, dan seterusnya. Pada masa pandemi ini, marilah kita sejenak mendengarkan suara ilahi, suara Tuhan yang disajikan pada hari ini oleh Injil Yohanes. Injil tersebut bunyinya sebagai berikut. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Bapak Ibu yang terkasih, pada suara ilahi yang baru saja kita dengarkan, di situ Yesus menguatkan hati para murid. Para murid akan mengalami banyak kesulitan dan tantangan karena iman mereka akan Yesus. Nilai-nilai hidup Yesus yaitu kejujuran, ketulusan, kelembutan, dan pengorbanan akan membuat banyak orang tidak nyaman, khususnya mereka yang diuntungkan oleh dosa-dosa mereka. Namun jika para murid setia pada ajaran Yesus, mereka akan dijaga dan dilindungi. Seperti saat-saat ini, zaman masa pandemi ini, banyak kesulitan, banyak tantangan. Kita sebagai orang yang termasuk sosial, supaya tinggal di rumah saja, aktivitas dikurangi. Demikian juga anak-anak yang harusnya bermain terpaksa supaya tinggal di rumah. Hal-hal yang sering terasa berat, kurang dapat aktivitas seperti sedia kala. Hal ini sering terasa sungguh-sungguh memberi beban bagi mereka. Nah, sebagai umat beriman, kita hendaknya mempersembahkan tantangan-tantangan di dalam masa pandemi ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan penolong, roh penghibur, roh kekuatan akan diturunkan. Bapak Ibu yang terkasih, tantangan sekarang ini memang tidak kecil. Tetapi sebagai umat beriman, kalau kita mempersembahkan semua kesulitan-kesulitan di dalam tangan kasih Tuhan sendiri, semua pasti dapat terlaksana dan akhirnya kesusahan, duka cita yang kita jumpai akan berubah. Kita serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pernah bersabda, "Datanglah padaku, kamu yang berbeban berat, akan membuat lega." Maka marilah kita juga mempersembahkan duka cita kita, kesusahan kita, hal-hal yang berat khususnya dalam masa pandemi ini di dalam kasih Tuhan. Semoga Tuhan segera mengutus roh penghibur, roh kekuatan,
agar kita dapat mengatasi tantangan yang kita jumpai. Tuhan memberkati Anda semua. Sekian, terima kasih.